Semakin hari, teknologi di bidang transportasi semakin maju dan berkembang. Dari zaman dulu sampai sekarang, semua orang pasti sudah mengenal alat transportasi. Alat yang digunakan untuk mengangkut manusia dan barang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya yang disebut alat transportasi ini dibutuhkan oleh semua orang di dunia. Tapi kalian tahu nggak sih sejarah dan perkembangan alat transportasi di Indonesia? Di podcast kali ini kita akan bahas tentang transportasi dan perkembangannya serta faktor pengaruhnya. Sekalian mengenalkan apa itu podcast kepada kalian semua. Perkenalkan, nama saya Vincentia Evangeline dari SMA Katolik Stella Maris. Dan nama aku Rangga Putra Satyakusuma STK Abimanyu dari SMA Stella Maris. Perkenalkan, nama saya Rika Retnawihati dari SMK Stella Maris. Perkenalkan, nama saya Evelyn Warau dari SMA Katolik Stella Maris. Dulu transportasi di Indonesia kayak gimana sih? Salah satu transportasi di zaman dahulu yaitu tram. Cara tram berawal dari sebuah tram kuda yang dioperasikan oleh Batavia Tramway Habits, yaitu BTM. Jalur tram kuda pertama di Batavia tersebut diresmikan pada tanggal 20 April 1869, jauh sebelum tram ada di negeri kincir angin, dengan menggunakan lebar spur 1188 mm. Selain tram, ada juga alat transportasi tradisional yaitu bus tingkat yang sampai saat ini tetapi jarang ditemukan, yaitu salah satunya adalah tipe Leyland Titan, merupakan pabrikan bus dan truk asal Inggris. Produk bus ini pertama kali masuk di Indonesia sekitar 1968. Leyland memiliki panjang sekitar 9 meter dan lebar 2,5 meter. Bahan yang digunakan untuk pembuatan bus ini adalah fiberglass, sehingga berat bus yang dikategorikan besar ini hanya 13 ton. Selain bus tingkat juga ada yaitu lori wagon atau bisa kita sebut dengan becak. Dari zaman Belanda hingga pemerintahan Orde Baru, upaya menghapus becak tak pernah berhasil. Becak masih saja terlihat bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta sekalipun. Harus melaju di gang-gang sempit dengan resiko kena razia. Para abang tukang becak harus bertahan hidup dan mencari nafkah demi istri dan anak di rumah. Becak adalah bentuk kesetiaan seorang suami pada istrinya. Mirip sejarah di balik penemuan kendaraan sederhana ini. Suatu hari pada tahun 1865, saat berjalan-jalan menikmati pemandangan kota Yokohama, Jepang, Jonathan Copley, seorang misionaris Amerika, berpikir membuat kendaraan untuk istrinya yang lumpuh, Eliza Weeks. Dia pun menggambar kereta kecil tanpa atap di atas jari kertas. Rancangan tersebut ia kirimkan kepada sahabatnya Frank Polay. Polay membuatnya sesuai rancangan Copley, lalu membawanya ke seorang pandai besi bernama Obadiah Wheeler, dan jadilah sebuah becak. Sejak 1870, pemerintah Jepang memberikan lisensi kepada 3 orang Jepang untuk membuat jinrikisha. 2 tahun kemudian sekira 40.000 jinrikisha memenuhi jalanan di Tokyo dan menjadikan alat transportasi populer di Jepang. Kayak Putri jauh, alat transportasi berupa kuda dan kapal layar. Dari dulu kan Indonesia punya UU atau peraturan. Apakah transportasi apa saja pengaruh wawasan Nusantara terhadap transportasi? Jadi kaitannya, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dari pengertian wawasan Nusantara, dapat diartikan bahwa wawasan Nusantara adalah visi atau cita-cita bangsa Indonesia yang bisa diwujudkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dari adanya transportasi yang akan datang di masa depan bisa saja menjadi acuan untuk kemajuan Indonesia. Transportasi di Indonesia pastinya akan semakin maju dan berkembang seiring perkembangan zaman, baik transportasi darat, laut, udara,
atau bahkan transportasi luar angkasa. Bukan hanya sekedar membuat transportasi dan mengendarainya, tetapi juga harus mematuhi undang-undang yang berlaku di masyarakat Indonesia. Ya, di sini bersama narasumber kita yaitu Zara Zeta. Perkenalkan diri. Halo, nama saya Zara Zeta. Dan di sini saya sebagai narasumber untuk podcast tentang transportasi. Menurut Mbak Zeta sendiri itu transportasi kedepannya pada saat tahun 2050 yang akan datang itu seperti apa transportasinya? Yang jelas sih lebih maju. Dan mungkin kita bisa menemukan evolusi baru yaitu seperti mobil terbang. Karena seperti yang sudah kita lihat sekarang ini, mobil listrik sudah ditemukan. Apakah mobil terbang di saat tahun ke depan itu akan lebih efektif? Menurut saya sih lebih efektif karena bisa mengurangi kemacetan dan juga menempuh jaraknya lebih cepat gitu. Apakah hanya mobil terbang saja transportasinya? Apakah kendaraan-kendaraan yang lain tidak berkembang juga? Atau hanya mobil terbang saja yang berkembang? Menurut saya sih mungkin ada, cuma belum kita ketahui saja. Bagaimana dengan piring terbang atau motor terbang? Itu apakah ada di tahun 2050 yang akan datang? Bisa jadi. Mau nanya. Ya. Silakan bertanya. Kalau sapu terbang sama karpet terbang ada nggak kira-kira? Aneh-aneh. Tapi serius ini ada. Kalau mobil terbang udah ditemuin gitu. Bentar ya, tak cari di YouTube. Ya kemungkinan kalau yang seperti itu masih belum bisa terwujud, tapi mungkin akan terwujud. Kita juga tidak bisa mengetahui itu. Ya karena itu di luar nalar sekali ya, karpet terbang dan sapu terbang. Ya tapi beberapa Bukan ada yang memakai teknologi kayak magnet atau listrik atau kasih jetpack gitu di sapu atau karpetnya. ya karena penemuan saat ini itu kan banyak terdapat dari hal-hal tidak mungkin di masa lalu. Jadi ya siapa tahu kita juga nggak bisa memprediksi itu, tapi kemungkinan ada. Bagaimana dengan bahan bakarnya? Mungkin bisa memakai solar atau juga memakai bahan bakar seperti bahan bakar pesawat dengan volume yang lebih sedikit. Apa itu akan mempengaruhi sumber daya alam? Tidak juga, Kenapa? karena mobil terbang cut. Kalau semisalnya, apakah mungkin untuk di tahun yang akan datang akan ada becak terbang? Karena kita tahu kalau sekarang kan banyak becak yang pakai sepeda, terus ada juga becak yang pakai sepeda motor. Apakah mungkin kalau di masa depan ada becak terbang? Mungkin saja bisa terjadi dan mungkin tidak, karena seperti yang kita ketahui banyak masyarakat yang sudah tidak menggunakan becak lagi dan beralih ke transportasi pribadi seperti mobil. Ya begitu. Jadi Kalau dari tadi kan bahasnya tentang kemungkinannya transportasi kecil. darat terus. Kalau yang di dalam laut, misalnya ada mobil di dalam laut, bisa nggak? Mobil di dalam laut bisa. Motor bahan bakarnya apa? Solar mungkin, atau seperti kemungkinan bisa terjadi, dan kemungkinan bahan bakarnya menggunakan solar ataupun aftur. Bakar yang ramah lingkungan? Mungkin bisa, karena seperti yang kita ketahui ada beberapa ilmuwan yang sudah menemukan bahan bakar ramah lingkungan yang terbuat dari daun kering maupun sisa-sisa makanan.
Jadi kemungkinan bisa. Oke, terima kasih atas waktu yang telah narasumber berikan kepada kami. Demikian pertanyaan podcast tentang transportasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama-sama. Tuhan memberkati kalian juga. Amin. Kan banyak tuh yang bilang kalau matematika itu di mana-mana. Kalau gitu di bidang transportasi juga ada kan? Penerapan matematika di bidang transportasi itu kayak gimana? Penerapan fungsi komposisi dan fungsi inverse pada transportasi yang akan ada di masa depan. Fungsi inverse adalah fungsi yang merupakan kebalikan aksi dari suatu fungsi. Misalnya saja sebuah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Contoh penerapan fungsi inverse dalam bidang transportasi yaitu pada proses produksinya. Misalnya satu mobil butuh biaya 500 juta. Jika ada dana sebesar 3 miliar, bisa membuat berapa mobil dan sebagainya. Kebalikan dari fungsi inverse yaitu fungsi komposisi, yaitu fungsi yang menggabungkan fungsi satu dengan fungsi lainnya. Contoh penerapannya pada proses produksi mobil. Misalnya, dari perusahaan A dan perusahaan B menggabungkan dana sebesar masing-masing 3 miliar untuk membuat satu pabrik mobil. Lalu, menggabungkan beberapa spare part yang dijadikan satu dalam satu mesin, dan sebagainya. Selain matematika, pasti ada penerapan fisika juga kan? Penerapan fisika di bidang transportasi itu gimana? Penerapannya itu dari teori-teori seperti KLB, terus gerak melingkar, gaya sentripetal, dan sebagainya. Nah, penerapannya misalnya KLBB itu kayak kecepatannya mobil atau kendaraan apapun itu yang bisa makin cepat, makin lambat. Terus kalau GLB itu dari kecepatan mobil itu tetap konstan, jadi kayak gak berubah kecepatannya, terus lintasannya tetap di jalur yang lurus. Terus kalau gerak melingkar terus sama gerak parabola itu lebih ke lintasan yang gak lurus, kayak misalnya lintasan yang melingkar atau ya whatever lah pokoknya yang gak lurus. Nah, kita kan udah bahas tentang transportasi nih dari awal. Sekarang kita bahas podcast yuk. Siapa tahu banyak teman-teman yang nonton tapi masih belum tahu podcast itu kayak gimana. Podcast adalah serangkaian berkas media digital yang diterbitkan sewaktu-waktu dan sering diunduh melalui sindika web. Manfaat dari podcast yang pertama, melatih imajinasi. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Ketiga, belajar hal baru. Keempat, mudah didengarkan kapan dan di mana saja. Jenis-jenis podcast dibedakan menjadi 3, yaitu interview podcast, solo podcast, dan multi-host podcast. Cara membuat podcast itu sendiri dengan mudah. Pertama, menyiapkan tempat. Jika kamu fokus dalam pembuatan podcast, tidak ada salahnya kamu menyiapkan tempat atau studio khusus. Kedua, menyiapkan peralatan siniar atau siaran web dan alir adalah serangkaian berkas atau media digital yang diterbitkan sewaktu-waktu dan sering diunduh melalui sindika web. Ketiga, daftar semua berkas audio atau video yang terkait dengan seri tertentu dijaga secara terpusat pada peladen pengedar sebagai umpan web. Sekian penjelasan podcast dari saya, silakan dilanjutkan dengan kesimpulan. Mau nanya dong tentang podcast. Iya, boleh. Kalau podcast dipakai buat kayak cari sensasi terus nyebarin gosip gitu bisa nggak? Bisa, karena podcast juga bisa diakses oleh semua orang yang menggunakan internet atau sosial media. Nah, dari sekian banyak materi yang udah kita bahas, kita udah bikin kesimpulannya. 1. Banyak kemungkinan alat transportasi yang akan ada atau semakin berkembang di Surabaya, apalagi di Indonesia. Setiap alat transportasi memiliki keunikan dan sejarah masing-masing yang nantinya bisa berkembang. Semaju apapun transportasi yang akan ada di masa mendatang di Surabaya ataupun Indonesia, harus tetap menaati Undang-Undang Dasar dan memajukan bangsa. Penerapan fisika dan matematika ada di mana-mana.
Wah, gak kerasa udah di akhir video nih. Sekian dulu dari kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada masukan atau saran, boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih and God bless you.